Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mycota atau yang sering disebut jamur tak sempurna merupakan jamur yang belum diketahui reproduksi seksualnya. Jamur ini bereproduksi aseksual dengan cara spora vegetatif. Mycota memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Multiseluler, 2. Bersifat parasit, 3. Dapat menyebabkan penyakit, dan keempat, hidup di tempat lembab. Struktur jamur Deuteromycota atau biasa disebut jamur tidak sempurna terdapat 1. Hifa. Hifa adalah struktur fungi berbentuk seperti tabung yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau konida. Yang kedua, Alternaria. Alternaria adalah jamur yang hidupnya parasit pada tanaman kentang. Yang ketiga, Conidium. Conidium adalah spora fungi non-motil dan aseksual. Yang keempat, Phealopora. Phealopora adalah kapang yang dapat menginfeksi batang pohon yang masih hidup dan menginfeksi potongan-potongan batang yang sudah mati. Yang kelima, Claosporium. Claosporium adalah nikoparasit potensial untuk mengendalikan beberapa jenis cendawan kawat. Cara reproduksi Deuteromycota. Reproduksi seksual terjadi dengan menghasilkan conidia serta menghasilkan hifa khusus yang disebut koordinator. Walaupun tidak mempunyai reproduksi seksual, namun rekomendasi genetikanya masih bisa terjadi sehingga disebut preseksualitas. Dua spesies Deuteromycota, yang pertama, Helminthospora oryzae, adalah parasit karena dapat merusak kecambah dan menyerang daun dan tanaman. Yang kedua, Alternaria sp, adalah parasit pada tanaman kentang. Yang ketiga, Epidermaphyton flocosum. Epidermaphyton flocosum merupakan salah satu bakteri yang merugikan karena dapat menyebabkan penyakit kaki atlet pada manusia. Dan yang keempat, Trichophyton. Trichophyton merupakan salah satu bakteri yang merugikan juga, karena bakteri tersebut dapat menyebabkan penyakit kulit ringworm pada manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri lumut kerak atau lichenes. Lumut kerak atau dalam istilah ilmiah disebut lichenes adalah suatu organisme majemuk yang merupakan suatu bentuk simbiosis mutualisme erat dari fungus sebagai mycobion dengan mitra fotosintetik photobion yang dapat berubah alga hijau biasanya Trobuxia atau Cyanobacteria biasanya Nostoc. Dan ciri-ciri dari lichenes itu sendiri: 1. Merupakan simbiosis antara jamur dari divisio Ascomycota atau Basidiomycota dengan ganggang biru dan ganggang hijau. Yang kedua, habitatnya berada di kulit pohon, tanah, dan batu-batuan. Yang ketiga, merupakan tumbuhan pioner karena dapat tumbuh di tempat yang tumbuhan lain tidak dapat hidup, yaitu batu-batuan. Oleh karena itu, kemampuannya untuk hidup di bebatuan, maka lumut kerak merupakan tumbuhan pertama yang mampu bertahan hidup di lahan baru. Yang keempat, ada bentuk tubuhnya yang berupa talus tipis yang tersusun atas miselium dan hifa. Yang kelima, melekat pada batu-batuan dengan menggunakan rizoid. Yang keenam, ketika terjadi perubahan cuaca dan kelembapan, lumut kerak akan melepaskan fragmen talus dan zat kimia yang dapat melapukkan permukaan batu, sehingga lumut kerak akan tetap hidup. Yang ketujuh, atau yang terakhir, perkembangbiakan lumut kerak ini sendiri secara aseksual dan seksual.
Struktur tubuh lichen umumnya terdiri atas yang pertama korteks atas, berupa jalinan yang padat disebut pseudoparenchyma dari hifa jamurnya. Sel ini saling mengisi dengan material yang berupa gelatin. Bagian ini tebal dan berguna untuk perlindungan. Yang kedua, daerah alga merupakan lapisan biru atau biru hijau yang terletak di bawah korteks atas. Bagian ini terdiri dari jalinan hifa yang longgar. Lapisan talus untuk tempat fotosintesa disebut lapisan gonodial sebagai organ reproduksi. Yang ketiga, ada medula terdiri dari lapisan hifa yang berjalinan membentuk suatu bagian tengah yang luas dan longgar. Yang keempat itu lapisan empulur, tersusun atas sel-sel jamur yang tidak rapat, yang berfungsi untuk menyimpan persediaan air dan tempat terjadinya perkembangbiakan. Yang kelima itu ada korteks bawah. Lapisan ini terdiri dari struktur hifa yang sangat padat dan membentang secara vertikal terhadap permukaan talus atau sejajar dengan kulit bagian luar. Korteks bawah ini sering berupa sebuah akar atau yang dinamakan rhizines, yang merupakan alat serupa akar yang dimiliki lichen untuk menempel di permukaan substrat. Yang selanjutnya adalah peran Deuteromycota. Deuteromycota memiliki peran yang menguntungkan juga merugikan, namun kebanyakan memiliki peran yang merugikan karena merupakan parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Contohnya seperti Epidermophyton fulcosum yang menyebabkan penyakit kutu air, Melazazia furfur yang menyebabkan penyakit panu, Alternaria sp yang merupakan parasit pada kentang, Fusarium yang hidup pada tomat, Microsporum yang menyebabkan penyakit pada rambut dan juga kuku, dan lain-lain. Sedangkan Deuteromycota dengan peran menguntungkan seperti pada beberapa genus Aspergillus dan Penicillium. Ada juga Monila cytophylla yang berperan dalam pembuatan oncom. Namun Monila cytophylla telah dipindahkan ke divisi Ascomycota karena terbukti bahwa Monila cytophylla ini dapat menghasilkan ascospora. Demikian penjelasan saya mengenai peran Deuteromycota. Sekian, terima kasih. Peranan lichenes. Lichenes memiliki peranan yang penting dalam perekonomian, yaitu sebagai bahan makanan yang dapat diolah oleh daerah-daerah tertentu, dapat digunakan sebagai primitif antibiotik maupun sebagai ekstrak pewarna ungu dan merah. Peranan lumut kerak bagi manusia. 1. Sebagai tumbuhan perintis. 2. Membantu siklus nitrogen. 3. Sebagai indikator lingkungan. Peranan lain dari lumut kerak adalah sebagai berikut. 1. Jenis Usnea deisboga karena mengandung anti kanker dan Usnea myceminensis dapat dijadikan obat. 2. Jenis Rosella tintoria digunakan sebagai bahan dasar lakmus. 3. Selain peran menguntungkan, ternyata lumut kerak juga dapat merugikan karena mampu merusak batuan pada peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan candi-candi lainnya.